Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya mau bahas INTA ya, Intracopenta gitu. Ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman punya saham request gitu ya, langsung tulis di komentar sekarang juga gitu ya, takut lupa gitu. Oke, kita lihat ya kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Oke, jadi kita disclaimer, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Intracopenta ya, INTA. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut gitu ya. Kalau memang perusahaan ini menarik, jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk setiap perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi saya biasanya akan difilter gitu ya. Saya nggak pilih semua gitu ya. Jadi harus penuhi 3 syarat kriteria saya gitu ya. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang sudah memang terbukti profit dari bisnisnya gitu ya. Jadi untungnya itu nyata ya, bukan untung di atas kertas. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu. Nah, makanya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Ya, jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat perusahaannya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, dan teman-teman udah tahu gitu ya, saya selalu sampaikan bahwa top manajemen gitu ya, gajinya pasti udah ratusan juta setiap bulannya. Ya, jadi kalau mereka mengelola nggak profesional gitu ya, asal-asalan, nggak bener lah gitu ya, harga sahamnya anjlok juga gitu ya, mereka nggak akan peduli juga gitu, karena mereka udah enak ya, udah nyaman, dapat gaji besar tiap bulannya pasti masuk kantong. Sedangkan kita ya cuma dapat dari dividen dan dari capital gain ya sedikit gitu. Makanya kita di awal itu memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, makanya perusahaan yang bagi dividen biasanya itu punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau dia lagi rugi terus ya, harus kasih susah ya, utangnya terlalu besar ya, dia nggak akan bagi dividen ya. Perusahaan akan lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu gitu. Maka teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman tuh beli di bawah nilai wajar ya. Jadi beli pada saat under value ya, jangan beli ketika harganya kemahalan ya, di pucuk gitu ya, di harga yang super premium jangan. Kenapa? Karena nanti takutnya rawan koreksi. Begitu udah koreksi ya floating loss, dan nanti harapannya nunggu dijemput gitu ya, nggak tahu kapan dijemputnya ya. Maka teman-teman sebelum berinvestasi ya, teman-teman harus menggunakan akal sehat Anda gitu ya. Yang utama itu jangan FOMO ya, jangan ikut-ikutan orang gitu ya. Hati-hati terhadap berita, isu, rumor, hati-hati terhadap rekomendasi, hati-hati terhadap analis, dan juga jangan percaya kepada saya ya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri gitu ya, harus punya alasan yang kuat kenapa harus beli saham tersebut gitu. Nah, makanya dalam berinvestasi ya kita harus memegang prinsip ya, harus sabar, harus berorientasinya jangka panjang. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan yang besar itu dalam jangka pendek tuh, nggak bisa gitu ya, memang relatif gitu. Dan pastinya teman-teman tuh harus fokusnya pada value ya. Jadi hitung dulu value-nya ya di awal dengan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan. Hitung value-nya, baru nanti tentukan entry price-nya berapa gitu ya. Nah, kenapa ini harus paham gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Karena kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja. Yang ada malah debat kusir ya, nggak akan beres-beres gitu. Nah, kenapa gitu ya? Karena banyak perusahaan yang buruk gitu ya, entah besok atau lusa gitu, nanti juga sama ya, perusahaan yang buruk yang digoreng naik pasti banyak gitu, kenaikan harganya tinggi jangka pendek dan banyak memancing investor itu masuk. Cuman kembali lagi ya, perusahaan yang buruk gitu dan di dalam jangka panjang juga nanti harga yang digoreng itu nanti akan turun lagi, jatuh lagi ya. Begitu jatuh nantinya banyak meninggalkan investor yang nyangkut di harga atas gitu, lalu mereka akan trauma dan alhasil nggak mau lagi berinvestasi saham gitu ya, padahal ya mungkin di awal ya memegang prinsip yang mungkin kurang tepat gitu. Jadi kita jangan sampai jadi salah satunya ya.
Nah, jadi si Inta ini nanti akan apa ya, saya analisisnya laporan keuangannya versi saya gitu ya. Jadi memang ini hanya sebagian kecil dari fundamental gitu ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 gitu. Jadi untuk kuartal berjalan sekarang Q4 dan tahun depan gitu atau 2 tahun lagi ke depannya gimana, silahkan teman-teman proyeksikan sendiri ya. Apa namanya? Apakah perusahaan ini bagus atau enggak ya. Dan apa namanya? Ya kita hanya fokusnya di laporan keuangan ya, nggak yang lain, dan juga terutama nggak juga bahas harga saham ya. Jadi apa namanya, ya kita fokusnya kembali lagi di laporan keuangan karena pentingnya, karena si laporan keuangan nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya. Oke, jadi nanti akan apa namanya, si datanya ini akan dipindahkan ke Excel ini gitu ya, dan teman-teman bisa download gratisnya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, sebelum mulai izinkan saya untuk minum dulu sebentar ya. Sebenarnya ini udah enak gitu ya tenggorokan saya dibanding kemarin-kemarin gitu. Oke, lanjut aja ya. Inta gitu ya, ini untuk riwayat pembagian dividen gitu ya. Ini terakhir bagi dividen itu tahun buku 2011 di tahun 2012 ya. Jadi ini udah 2025 nih ya. 2025 kurangin 11, 14 tahun ya perusahaan ini nggak bagi dividen lagi. Kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen ya? Biasanya kalau perusahaan yang nggak bagi dividen ya berarti tadi aja simpel, lagi sakit gitu. Sakitnya kenapa? Nanti kita cek dari laporan keuangannya. Jadi kalau misalnya nggak ada riwayat pembagian dividen ya, terutama untuk ya setidaknya setahun terakhir lah atau 3 tahun terakhir lah ya, berarti perusahaan ini nggak masuk lolos screening ya, nggak layak buat saya itu dianalisis lebih lanjut. Jadi mendingan saya close aja laporan keuangannya, cari saham lain ya. Oke. Kita langsung cek ya, ini jutaan 2025 Q3 dan ya, ini harganya 48 ya, di bawah 50 ya. Jadi kemungkinan besar ya perusahaan ini adalah perusahaan yang bermasalah gitu ya. Jadi dari harga ya nanti kita lihat lah gitu ya, ini kemungkinan besar sih bermasalah gitu. Yang request apakah jangan-jangan nyangkut saham ini ya, bisa jadi gitu. Oke, kita langsung aja ya, kita cek. Yang pertama cek kasta rakasnya. Ini nilai yang paling atas ya. Kasta rakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaannya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ini semua punya fungsi, si uang kas itu untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau nilai terlalu sedikit nih kayak sekarang ini kan turunnya, dropnya lumayan gitu ya. Turun berapa persen nih? Turun 57% gitu ya. Jadi apa namanya, hati-hati, bisa jadi nanti tadi operasional terganggu atau mungkin ketiganya terganggu gitu. Jadi kalau kelebihan kas juga ya nggak bagus juga ya, padahal kan kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Cuma nanti kita bahas lagi ya di lain waktu. Oke, jadi ini kita udah pindahkan kas, langsung cek saldo labanya ya. Oke. Nah, dari sini juga udah langsung kelihatan tuh defisiensi modal ya, artinya kekurangan modalnya habis teman-teman ya. Ini kita langsung cek ke bagian saldo laba ya, yang ini nih ya. Akumulasi kerugian ya, teman-teman yang apa namanya? yang udah sering menyimak saya gitu ya, pasti udah tahu kalau saldo laba ini penting gitu ya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Nah, sekarang ini nggak ada saldo labanya. Saldo labanya negatif alias akumulasi rugi ya, atau defisit gitu. Artinya apa? Artinya perusahaan ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total kerugian ya, rugi melulu sampai sebesar 3 triliun gitu ya. Jadi ya perusahaan yang nggak pernah untung mengakumulasi total kerugian sampai 3 triliun ya, perusahaan yang bermasalah buat saya ya, nggak pernah untung gitu ya. Kecuali kalau udah menjabat top manajemen mah itu enak gitu ya, dapat gaji pasti tiap bulan. Tapi kalau pemegang saham ya apa, perusahaan yang buat saya, kata saya sih ini bermasalah ya. Tapi Pak Edwin ini apa namanya, kan sempat bagi dividen kan. Kalau bagi dividen berarti dia pernah untung. Betul, ini pernah untung, tapi ke tahun berapa untungnya? Tahun 2011 bro gitu ya. Jadi mungkin setelah tahun buku 2011 ya, di tahun-tahun setelahnya ya perusahaan ini mungkin ada kesulitan ya, entah rugi atau kesulitan arus kas, dan akhirnya menggerus total kerugiannya, total keuntungannya, menghapus total keuntungannya, jadinya rugi yang semakin lama semakin besar gitu ya. Ini sebelumnya salah tulis nih ya, saya salah tulis
Kita pindahkan dulu ya. Nah, oke gitu ya. Jadi apa namanya? Ya perusahaan rugi melulu apa yang diharapkan? Gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang bermasalah seperti ini gitu, harganya mau digoreng naik misalnya sampai ke 100, 500, 1000 atau berapa, saya nggak akan beli juga toh. Gitu ya. Karena apa? Toh nanti dalam jangka panjang nanti akan jatuh lagi gitu ya. Gitu. Itu fakta gitu ya yang saya lihat dari tahun 2016 sampai sekarang gitu ya. Perusahaan bermasalah mau digoreng naik nanti juga akan jatuh lagi. Oke, kita bagian ke apa? Ekuitas pemilik ya. Nah, ini ekuitas pemiliknya juga negatif. Jadi udah red flag jelas-jelas gitu ya. Bermasalah sekali. Gitu. Kenapa ya? Modalnya habis. Teman-teman bayangkan aja ya, modal awalnya aja misalnya ini ya. Modal awalnya ini 400. Ruginya 3000. Ya uang habis ini modalnya gitu. Jadi nggak usah dilihat lagi lah, nggak usah apa namanya. Kalau teknikal itu kan kadang kalau kesalahan pemula teknikal ya biasanya ya, sepengalaman saya dulu, udah tahu nggak ada apa entry tapi dicari-cari gitu ya, bagusnya ini entry-nya kapan gitu. Nah ini sama gitu kayak ini dari laporan keuangan. Kalau buat saya ini kan bermasalah, ya udah nggak usah cari-cari lagi bagusnya di mana gitu, tutup aja laporan keuangannya ya. Jadi ini udah apa, kurang modalnya habis, defisit, ya udah apa yang mau dilihat gitu ya. Langsung ngecek aja bagian laporan laba rugi ya. Langsung pilih ini pendapatan usaha ya. Nah, jadi memang perusahaan yang bagus itu kan selalu saya sampaikan adalah pendapatannya cenderung naik ya. Memang ini pendapatannya cenderung naik ya, bagus gitu ya. Jadi artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ini ya dibutuhkan customer gitu. Cuma saya nggak tahu ini bisnisnya apa ya gitu ya. Saya akan kembali fokusnya di laporan keuangan. Nanti teman-teman bisa cek aja bisnisnya apa. Nanti pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba kotor. Ya, ini penting laba kotor karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan itu menempatkan harga jual barang atau jasa ini di atas harga modal ya. Ya, jadi untuk melihat ke, apa namanya? Keunggulan kompetitif perusahaan lewat gross profit margin. Kalau misalnya 20% ya kayak gini ya. Berarti teman-teman menjual barang lah ya 100.000. Itu ambil pro laba kotor itu 20%. Ya 80 ribunya itu harga modal. 20 ribunya bersih kotor ya, karena kan masih kotor karena pasti laba brutonya kan nanti dikurangi ini beban operasional ya, penjualan umum, administrasi, gaji, DLL, pajak, nanti keluar laba bersih. Kalau di sini rugi bersih gitu ya. Memang ini rugi bersihnya membaik ya, turun, tapi tetap aja yang rugi ya rugi gitu. Oke ya, jadi perusahaannya apa rugi gitu ya, nggak menarik. Langsung aja cek ke bagian manajemen kas ya. Wah, ini udah triple red flag gitu ya. Oke ya, nanti kita bahas triple red flag itu kenapa. Kita lihat ini dari penerimaan kasnya dulu ya. Yang ini, penerimaan kas ini adalah uang yang diterima perusahaan dari customer gitu. Jadi kan kalau misalnya pendapatannya kan dia akrual ya. Jadi si Intan ini dia pendapatannya 739 miliar. Uang yang customer bayar ke perusahaan itu lebih besar, 822 miliar. Ini bagus. Karena rasionya tinggi ya, di atas 100%. Artinya customer itu mungkin bayar utang-utang yang mungkin dia sebelumnya belum bayar. Alias manajemen sempat bisa menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih. Harus besar, rasionya harus mendekati 100% karena si uang kas ini kan tadi udah dijelaskan ya, punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Gitu. Jadi sekarang nih udah keterima ya uang 822 miliar. Bayar karyawan ya, gaji, udah enak nih ya, gaji. Terus supplier. Bayar apa nih? Pajak. Nah, net CFO-nya negatif ya. Ini bahaya gitu ya. Ini yang saya sebut dengan triple red flag. Dia defisit, rugi melulu, terus rugi ya, dan net CFO-nya negatif. Artinya bisnisnya itu nggak menghasilkan uang tunai. Bisnisnya itu hanya habis untuk bayar operasional aja dan malahan kurang. Teman-teman punya bisnis gitu ya, uangnya yang udah customer bayar habis untuk bayar operasional, bayangin gitu ya, nggak akan sehat dalam jangka panjang. Padahal ini sebelumnya ini sempat positif. Nah jadi ya kalau misalnya dia negatif gitu ya, ya nanti dia pasti perlu pinjaman gitu, biasanya pinjaman atau nggak suntik modal gitu ya. Nah tapi sebelum itu kita cek dulu nih aktivitas ekspansi usahanya, investasinya.
Nah, ini nilainya positif ya. Ternyata nilai positif ini itu didapatkan dari adanya penerimaan dividen ya dari mungkin anak usahanya gitu. Nah, yang bagus itu sebenarnya yang ini nilai negatif karena perusahaan itu berusaha untuk ekspansi ya, perolehan aset atau belanja modal. Nah, apa namanya? Kalau positif ya berarti perusahaan ya sedang menahan ekspansinya ya, saya carinya memang yang negatif. Cuman ya apa boleh buat gitu ya, ini perusahaan juga operasional aja nggak nutup gitu ya, uangnya pasti dibutuhkan untuk bayar ini juga operasional. Dan untuk aktivitas pendanaannya ini kita lihat ya negatifnya besar ya, kembali ya perusahaan yang seperti ini pasti bisa bergantung sama utang bank. Dan ini dia nggak ambil pinjaman lagi nih ya, nggak ambil pinjaman, jadi dia bayar utang tuh besar, nilainya negatif. Nah, untuk aktivitas pinjaman usaha ya, pendanaan CFF ini harus negatif karena perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya. Gitu kayak sekarang nih, dia berusaha untuk melunasi utang bank jangka panjangnya tuh negatif, bagus. Gitu ya, cuman kembali lagi. Kalau ini dia bilang utang bank, kita coba cek ya rasio lancarnya dulu lah ya. Nah, rasio lancar kasnya 49 ya, 49 apa? 49 720. Ini 950 ya, berarti rasio lancar kurang dari 1 ya, ini bahaya. Bukan bahaya ya, udah kurang bagus ya untuk jangka pendek, kurang dari setahun. Lalu kas rasio ini 49. Rasio kas terhadap utang bank jangka pendek ini 143. Ya, jadi apa namanya? Hampir bisa dibilang hampir 3 kali dari uang kas yang dipunya. Teman-teman punya uang 50.000, bayar utangnya 150.000 lah katakanlah gitu. Kan gawat ya, utang bank jangka panjang aja ini 2.600. Ini sangat high risk, very very high risk gitu ya. Jadi untuk jangka pendek, jangka panjang nggak bagus, bermasalah gitu. Nah, jadi apa namanya, setelah kita lihat nih ya dari laporan arus kas, maka kenapa dia ada penurunan kas yang sangat besar ya, ini bayar pinjaman udah nggak bisa minjam lagi. Bank mau gimana kasih pinjaman kalau lihat kayak gini kondisinya. Posisikan teman-teman itu sebagai apa, bank gitu ya, mau kasih pinjam dengan kondisi perusahaan seperti ini, defisit gitu ya, rugi melulu, apa ekuitas negatif, secara operasional apa profitabilitas dia negatif, uang kas juga seret, net CFO pasti nggak akan kasih pinjaman. Maka kenapa penting sekali gitu ya kita lihat laporan keuangan itu ya, karena si laporan keuangan itu punya fungsi gitu ya untuk 4 pihak, terutama untuk kita, 1 investor, 2 pihak bank gitu ya, 3 untuk ini apa namanya direktur operasional ya untuk melihat efisiensi gitu ya, nanti kan hitung pakai apa namanya ini apa rasio perputaran gitu, dan 1 lagi ya biasanya untuk top manajemen gitu. Jadi ya apa namanya penting gitu ya kita melihat gitu. Makanya kenapa saya memang dari dulu 2016 sampai sekarang ya fokusnya di laporan keuangan gitu ya, karena udah cukup lah buat saya sampai sini. Baru kalau misalnya saya perlu info ya baru saya cari berita, cari bisnisnya apa gitu ya, agak jarang sih sebenarnya, kadang-kadang aja. Oke, jadi udah kita pindahkan ya data-datanya. Jadi si Inta ini udah jelas ya, ini perusahaan yang nggak menarik karena nggak bagi dividen, perusahaan yang bermasalah karena dia rugi melulu sampai 3 triliun ya, ekuitasnya negatif, secara profitabilitas juga nggak menguntungkan, secara arus kas juga nggak bagus ya, operasionalnya nggak, uangnya habis gitu ya, nggak ada sisa gitu ya, operasionalnya nombok, dan dia perlu apa nutupin semuanya itu dengan ya keluar uang dari dompetnya gitu ya. Dan tadi kita udah cek juga rasio-rasio apa rasio lancar, kas rasio gitu. Ini perusahaan yang nggak bagus ya, bermasalah gitu jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi sebenarnya biasanya sepengalaman saya kalau udah perusahaan bermasalah biasanya kadang owner tuh ya exit strategi ya, jual aja, pengendalinya jual aja ke masyarakat gitu. Jadi apa namanya ya, hati-hati gitu. Jadi maka kita di awal harus hati-hati gitu kalau lihat perusahaan itu. Oke teman-teman, itu aja mungkin untuk Inta gitu. Ini sebenarnya menariknya untuk jadikan pembelajaran gitu. Oke, itu aja gitu ya. Semoga apa namanya bermanfaat gitu. Kalau teman-teman saya ada request saham, ada apa pertanyaan investasi tentang investasi saham, sampaikannya di kolom komentar, nanti akan saya respon. Saya nanti jadwalkannya untuk saham requestnya. Oke, itu aja teman-teman gitu ya. Semoga bermanfaat ya sharing dari saya. Semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.